depan gerak. Tegak gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kami merdeka, bangsa dan bangsa, marilah bersama bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kami siswa-siswi SD Qurani Al-Abrar berjanji. Kami siswa-siswi SD Qurani Al-Abrar berjanji. Satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjaga nama baik bangsa Allah. Dua, menjunjung nilai-nilai ajaran Islam. Dua, menjunjung nilai-nilai ajaran Islam. Tiga, berbakti kepada kedua orang tua. Tiga, berbakti kepada kedua orang tua. Empat, hormat dan patuh kepada guru. Empat, hormat dan patuh kepada guru. Lima, cinta dan kasih sayang sesama teman. Lima, cinta dan kasih sayang sesama teman. Enam, gemar beramal soleh. Enam, gemar beramal soleh. Tujuh, menjaga nama baik alumni sekolah. Tujuh, menjaga nama baik alumni sekolah. Darussalam, are you ready? Yes. Are you ready? Yes, yes, yes. It is nine Salasa. Yahweh, 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 Yahweh. Dum ta ta dum ta, dum ta ta dum ta. Tik tik tik, bum bum bum. Tik tik tik, bum bum bum. Oke, sepeda masuk dari yang sultan ya, dari laki-laki dulu. Ayo, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kembali
Oke, silakan duduk. Soalnya Abi akan mengabsen. Ada yang tidak hadir ini? Ada? Hadir semua? Oke, nanti sambil Abi absen, sambil kita literasi, Abi akan bagikan belajarnya. Ya, hari ini kita akan baca bahan ajarnya, kemudian cari informasi penting yang ada di bahan ajar ini. Ya, dibaca ya, dicari informasi penting di pokoknya. Kan nanti itu akan ada muncul di gambar itu. Silakan dibaca. Sampai Abi absen. Alia, Rasila, Azka, Fadil, Andi, Jessica, Afaf, Aji, Fadil Al-Fariji, Farhan, Fatir, Alif, Sabrina, Rahman, Rafa. Alhamdulillah kita hadir semua. Silakan dibaca. Abi kasih waktu 5 menit.
Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Untuk mengecek semangat lagi, nanti akan berhitung. Sudah pernah belajar ganjil genap? Sudah. Kalau angka 3 ganjil apa genap? Ganjil. Kalau angka 2, kalau 8, ya nanti akan berhitung dari sana. Yang kebagian nomor genap menyebutkan komponen-komponen yang ada di dalam makanan. Misal 1, 2-nya kan genap, berarti misalnya menyebutkan rumput, menyebutkan kuda, satu saja disebutkan. Ya, semua ekosistem boleh, ikan boleh, rumput boleh, ya, menyebutkan komponen-komponen yang dapatkan. Dari yang kebagian genap yang menyebutkan komponen-komponen yang ada di rantai makanan. Kalau di ekosistem apapun boleh. Sudah siap? Ya, kita mulai dari sini. Berarti yang ganjil sebut angka, yang genap sebut komponen yang ada di rantai makanan. Siap? Oke, kita coba ya. Apa? Hah? Berapa? 15. Oke. Ya. Cukup. Jadi nanti karena kita terkait komponen-komponen yang akan dilatih makanan, nanti kita juga akan mengisi ini. Jadi hari ini kita akan belajar mencari ide pokok, ya, mencari ide pokok teks non fiksi pada rantai makanan. Ya. Nanti rantai makanan ada lagi jaring-jaring makanan. Tema kita adalah tema 5 terkait ekosistem. Subtemanya adalah keseimbangan ekosistem. Tema subtema 3. Ya. Jadi nanti tujuan kita, ya, nanti akan mencari permasalahan-permasalahan terkait keseimbangan ekosistem dan mencari cara-cara mengatasi bagaimana ekosistem ini bisa seimbang. Kemudian tahapannya seperti kemarin kita akan melakukan pengamatan, kemudian diskusi juga kelompok, kemudian nanti ada yang maju kita seperti kemarin, ya, presentasi, hasil diskusi, kemudian terakhir adalah menyimpulkan hasil pekerjaannya. Coba perhatikan di sini. Ini gambar ekosistem apa? Bolehlah pada rumput. Kalau ini ekosistem sawah. Jadi ya, komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem, mau ekosistem pada rumput maupun ekosistem sawah, itu memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Ya. Kuda nggak bisa hidup tanpa rumput, ya. Singa nggak bisa hidup tanpa kuda, elang nggak bisa hidup tanpa singa. Kemudian jamur tidak bisa hidup tanpa kuda, kemudian tanpa elang, tanpa lain jenis nggak bisa, karena dia butuh makanan untuk apa? Untuk hidup seperti manusia. Kita butuh makanan untuk hidup. Ya. Jadi di rantai makanan ini ada proses pemindahan energi. Contoh kayak ini ya. Ini kan ada rumput. Energi rumput ini akan berpindah kepada kuda yang katanya Victoria. Kuda kemudian akan berpindah energinya ke singa mati, energinya pindah kepada jamur, mikroba dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah siklus yang disebut dengan rantai makanan. Dan ini harus seimbang. Ya, harus seimbang
antar komponen dalam rantai makanan. Kalau nggak seimbang, bisa jadi terjadi kepunahan termasuk manusia juga. Ya. Selanjutnya, nah, nanti kita akan belajar bagaimana terkait mencari kata kunci pokok pikiran informasi penting. Tadi sudah dibaca belajarnya? Sudah ya, sudah dibaca ya. Jadi kata kunci ini adalah kata yang istimewa ya, yang menjadi pokok dalam paragraf ya, dalam paragraf. Kata kunci berfungsi sebagai petunjuk atau penghubung ya dari bacaan yang sama. Kemudian mengetahui kata kunci sangat penting agar kita bisa mengetahui ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi semua itu tidak dibaca semua. Ketika dibaca semua, kita tahu kata kuncinya ini. Inilah yang kita akan lebih mengingat kalau ada kata kunci. Ya, kata kunci. Nanti ada contohnya. Nah, cara menemukan kata kunci, ya, mencari kata-kata yang diulang, kemudian mencari dalam ide pokok, kemudian kata kunci ini bisa diganti dengan kata lain agar kita mudah mengingatkan, ya, mudah mengingat materi yang menjadi kata kunci. Nah, selanjutnya adalah pokok pikiran. Nah, jadi ada kata kunci. Kalau sudah kita mengetahui kata kunci, nah biasanya kita akan mudah mengetahui pokok pikiran, ya. Nanti kita hari ini juga akan belajar terkait bagaimana kita memetakan pokok pikiran kita, ya, memetakan pokok pikiran kita. Di sini kita akan belajar bagaimana memetakan pikiran kita, pokok pikiran kita. Jadi pokok pikiran adalah gagasan atau ide yang berdasari dari sebuah terbentuknya pembahasan, ya, pokok bahasan dalam sebuah kalimat atau paragraf. Kemudian cara menentukannya adalah baca dengan cermat. Tadi sudah dibaca dengan cermat, ya. Kemudian temukan kalimat utamanya. Kemudian carilah kalimat dengan cara mengambil subjek dan predikatnya. Contoh misalnya, misalnya Nazma adalah seorang siswa yang rajin. Kita ambil rajin dan Nazma, berarti Nazma rajin. Nah, ini sudah termasuk kata kunci pokok pikiran. Contohnya seperti itu. Kita mengambil subjek dan predikatnya. Selanjutnya adalah informasi penting. Jadi nanti, ya, nanti ada LKPD, kemudian cari informasi penting, ya. Yang pertama caranya adalah membaca dengan seksama, kemudian memahami maknanya, kemudian menemukan gagasan pokoknya, kemudian ditandai, ya, ditandai. Misalnya yang paling penting kira-kira yang kita anggap penting itu digarisbawahi boleh, diwarnai boleh, agar nanti kita pada saat mengulang pembacaan itu lebih mudah, ya, lebih mudah dimengerti. Tidak membaca secara keseluruhan. Kita sudah melihat kata kunci yang kita tandai, kita sudah mengerti maksud dari bacaan yang kita baca ulang lagi. Nah, ini ada rantai makanan, ada padi, ada belalang makan padi, kemudian belalang makan apa ini? Kodok makan. Ini salah satu contoh rantai makanan. Nah, rantai makanan padi dimakan kukus, kemudian ikut dibangunkan dan seterusnya. Ya. Ini bisa terjadi di ekosistem sawah dan bisa juga terjadi pada ekosistem laut. Ya, yang saya sampaikan kemarin ada fitoplankton, ya, zooplankton dan seterusnya. Ya, hewan koordinat satu juga dan seterusnya. Ini yang sudah kita belajar kemarin terkait rantai makanan pada ekosistem sawah dan ekosistem laut. Coba perhatikan sini. Nah, di sini urutan peristiwa dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada, ya. Nah, kalau
kalau satu nggak ada, maka rantai makanan ini tidak seimbang. Ya, maka terjadi ketertiban ekosistem, kemudian bisa jadi kepunahan. Kemudian agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak. Ya, produsen itu apa namanya? Rumput, padi, ya, tanaman-tanaman, jagung itu harus lebih banyak. Ya, harus lebih banyak. Ya. Kalau itu lebih sedikit, padinya lebih sedikit, itu manusia akan rebutan nasi, ya, rebutan padi. Makanya produsennya harus lebih banyak. Kemudian konsumen satu juga harus lebih banyak daripada konsumen kedua. Konsumen kedua harus lebih banyak daripada konsumen ketiga dan seterusnya. Sampai ke pengurai, ya. Yang hebatnya mati, artinya yang mati ini akan diberikan ke pengurai dan akan membantu dalam proses penyemburan. Ini cuma ada siklus berulang-ulang seperti itu. Nah, ini contoh ini pokok yang berkembang pada bacaan di atas. Paragraf 1 tadi itu berbicara dengan rantai makanan di sawah tadi ada tadi. Kemudian ini kata kuncinya. Kemudian yang paragraf 2 tadi itu rantai makanan di laut. Kemudian paragraf 3 tadi ini bisa baca di paragraf itu syarat keseimbangan rantai makanan. Ya. Syarat-syarat terkait rantai makanan, keseimbangan rantai makanan. Kemudian paragraf 4 tadi intinya adalah membahas terkait peran besar pengurai. Nah, ini contohnya tadi rantai makanan, satu rantai makanan, ya, satu rantai makanan. Ketika ada beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem, ini disebut dengan jaring-jaring. Ini di sini ada padi bisa ditanam, bisa dimakan oleh ulat, kemudian bisa juga dimakan oleh belalang, kemudian bisa dimakan oleh tikus, dan selanjutnya bisa dimakan katak, dan dalam juga bisa dimakan dengan lemak dan lemak, ya, bisa nyambung ke sungai puncak. Dan juga ada pohon. Nah, pohon ini bisa dimakan oleh ulat, kemudian ada ayam juga. Ini akan dimanfaatkan oleh hewan. Semua ketika mati ini bisa diuraikan dan bisa dimakan sebagai penyubur tanah dimakan oleh padi dan pohon, ya, dimakan oleh produsen untuk kehidupan dia, untuk berfotosintesis. Nah, ini jaring-jaring makanan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi jaring-jaring makanan adalah terdiri dari rantai makanan, ya, beberapa rantai makanan dan perpindahan energi yang juga semakin kompleks, ya, semakin kompleks. Kalau rantai makanan cuma satu rantai makanan, tapi ketika sudah jadi makanan, ini sudah ada perpindahan energi yang sifatnya adalah sudah kompleks. Dan setiap komponen yang ada di dalam makanan ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain, ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, perhatikan, ini adalah contoh dari makanan.
cukup ya. Nanti Abi suruh maju ya untuk menempelkan terkait dengan makanan yang di depan. Oke, Oke, selanjutnya silakan dibagi kelompok. Kita akan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Ya, itu bisa pindah tuh. Jadi 3 orang perempuan, 3 anak, 3 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang laki-laki 2 kelompok, yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 2 kelompok. Ya Pak, gabung. Aus. Ya, belum? sih memicu keributan bener loh. Coba perhatikan. Silakan buka Bimbel ajarnya. Di situ ada teks ide pokok pada rantai makanan. Silakan dibuka semua. Ya, Bang Ajar. Ya. Ya. Bang Ajar. Kami kasih waktu untuk dibaca. Kemudian digarisbawahi informasi yang penting. Nanti perwakilan dari kelompok untuk maju. Ya, maju kemudian menempelkan gambar. Nanti akan menempelkan gambar, kasih gambar. Ya, masing-masing kelompok mengirimkan perwakilannya. Ya, ini ada berapa dari 1, 2, 3, ada 9 gambar. 1, 2, 3. Silakan baca dulu. Rantai makanan, pahami. Nanti aplikasi gambar, kemudian ditempelkan. Silakan dipahami. Kalau ada informasi penting pada teks rantai makanan, silakan digarisbawahi. Aplikasi waktu 1 menit. Ya, rantai makanan sampai pokok pikiran. Nanti perwakilan kelompok akan menuangkan pokok pikirannya yang sudah dari teks itu, kemudian dituangkan dalam apa ini? Ya, rantai makanan.
sudah habis, sudah 1 menit. Ini ada berapa gambar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dari kelompok 1 silakan maju 2 orang, kelompok 2 2 orang, kelompok 3 kelompok 3 3 orang, kelompok 4 2 orang. Silakan maju. Silakan maju. Ayo 2 orang, 2 orang, 2 orang. Ini 3 orang, sini 2 orang. Ayo maju. Yang ini jangan ya, yang situ jangan. Enggak bawa game mode, masa bawa panas? Kayaknya tinggal. Silakan maju. Sudah? Pemegang kelompok semua sudah? Silakan baris. Yang tidak maju nggak apa-apa ya, karena cuma 9. Oke? Ada. Udah? Ayo sini belum dia. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo sini 3. Ayo 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Kita ambil dari kelompok 1 dulu. Silakan ambil ya, dari kelompok 1 ya. Silakan ambil gambarnya 1 kan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Ambil semua kan? Habis? Apa itu? Apa itu? Oke. Silakan bersembilan berdiskusi gimana ini bisa terpecahkan. Ya, silakan diskusi. Kemudian mana tanda mana silakan didapat. Ya, ya. Ayo jangan sampai salah ya. Kan tadi udah dijelaskan. Bisa? Lopasnya bisa? Bisa nggak lupanya? Ini ada gambar yang sudah di bagian bawah, ini sudah separuh gambar. Ya, tinggal cocokkan gambarnya. Jangan sampai salah. Nanti Abi cek hasilnya ya. Silakan diskusi bersama.
Abi lihat ya. Di sini ada gambar pohon, ada gambar rumput, kemudian dimakan oleh ulat ayam, ayam dimakan oleh elang. Oke. Dimakan belalang, kodok. Oke. Ini. Bapak lihat di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Pohon. Pohon. Bukan loh, gambar semuanya ini. Ini disebut gambar apa? Rantai makanan. Rantai-rantai makanan atau jari-jari makanan? Yakin? Rantai makanan atau jari-jari makanan? Oke, kita voting ya. Yang menjawab rantai makanan tunjuk tangan. Yang menjawab rantai makanan tunjuk tangan. Oke, yang menjawab rantai makanan tunjuk tangan. Nggak ada. Oke, satu ya. Oke, makanan satu. Yang menjawab jari-jari makanan, baik, tunjuk tangan. Oke, berarti kita ambil paling banyak ya. Ini adalah gambar jari-jari makanan. Karena di sini ada 2 produsen dan ada beberapa rantai makanan. Ya, ada beberapa rantai makanan. Di sini ini satu rantai makanan nih. Ini dari sini. Coba lihat di sini ada berapa rantai makanan? Ya, ini 1. Ya. Terus 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6 rantai makanan. Ya, ada 6 rantai makanan. Sehingga ini disebut dengan jari-jari makanan. Ya, sudah paham ya perbedaan antara rantai makanan dengan jari-jari makanan? Ya, jari-jari makanan, oke. Dan selanjutnya akan bagi LKPD. Nanti kita akan berdiskusi, kemudian akan melakukan presentasi maju, menyampaikan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya. Silakan tulis nama dulu. Farhan dulu. Farhan. Atin. Farhan Farisi. Fatahillah. Kita perhatikan sini. Abi akan jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD. Perhatikan di halaman kedua. Di situ ada ringkasan materi. Ringkasan materi bisa dibaca lagi. Ya.
Di situ ada ringkasan materi. Silakan dibaca lagi bagaimana kita menentukan ide pokok dalam sebuah teks non fiksi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, itu bisa dibaca lagi. Kemudian di bawahnya itu ada contoh kalimat, contoh ide pokoknya misalnya Rika rajin. Nah, Rika rajin ini dari kalimatnya adalah Rika adalah anak rajin. Ini contohnya ya. Jadi hanya diambil dari subjek dan prediksi. Kemudian di bawahnya ada sebuah teks. Perhatikan, ada sebuah teks ya tentang orangutan ya, ekosistem orangutan. Ya, ekosistem. Tidak ada yang sudah ada hutan. Sudah pernah lihat orangutan? Sudah pernah lihat dulu? Di Filipina. Ternyata orangutan itu perannya sangat penting ya dalam sebuah ekosistem. Kira-kira orangutan itu makanannya apa? Pisang. Oke, pisang. Apa lagi? Sayuran nih. Oke, sayuran. Ada lagi? Orangutan makanannya apa? Wortel. Apa lagi? Oh, wortel. Makan buah-buahan ya. Makan buah-buahan yang ada di hutan. Nah, buah-buahan kan ini ada bijinya. Jadi orangutan ini makan buah, bijinya dibuang. Makan buah, bijinya, sehingga bijinya ini tumbuh menjadi tanaman yang sangat banyak sekali. Jadi perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Kan biji tadi itu akan tumbuh, akan menjadi produsen, ya, produsen. Jadi tanaman-tanaman yang berperan penting dalam sebuah rantai makanan dan dari makanan. Kemudian nanti di sini ada latihan. Silakan cari kalimat utama pada teks yang tadi yang udah bicara tentang orangutan. Kemudian cari kalimat utamanya, silakan diskusikan. Ya, silakan diskusikan, cari kalimat utama, ide pokok. Ya. Kemudian mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama dengan bahasa sendiri. Ya, dengan bahasa sendiri. Kemudian nanti silakan diskusikan. Di sini ada gambar. Kemudian mengidentifikasi itu adalah masalah apa. Silakan tulis ya. Tulis di sini masalahnya apa. Kemudian sebutkan komponen-komponennya. Kemudian tuliskan cara-cara menjaga keseimbangan ekosistem. Ya. Silakan diskusikan. Silakan di sini kata kuncinya ini apa ya, tentang kebijakan apa. Makanya dibaca dulu, dibaca benar, baru paham. Itu tak ini berbicara tentang apa, tentang apa. Ya. Dan ide pokoknya itu tentang apa? Ide pokok dalam kitab ini kan pendek. Ide pokoknya. Dan berbicara tentang apa? Kemudian kalimat utamanya nanti ini dari ide pokok kemudian dikembangkan dengan kalimat ini. Bisa dibaca berulang-ulang. Anda tahu maksudnya itu apa? Maksud dari teks bacaan itu dibaca berulang-ulang. Ayo dibaca berulang-ulang. Anda tahu kata kuncinya apa? Silakan nanti yang sudah ketemu dulu boleh maju duluan. Ini loh. Ya, nanti ini dibaca, kemudian cari kata kuncinya, kemudian tulis di sini kalimat utamanya atau kata kuncinya, kemudian ide pokoknya tentang berbicara tentang bahasa apa, kemudian dikembangkan. Ya, dibaca berulang-ulang agar paham. Kan tadi sudah dijelasin untuk mencari ide pokok itu harus dibaca berulang-ulang. Kemudian ditandain, digarisbawahi mana itu yang menjadi informasi penting. Silakan digarisbawahi pada teks tersebut.
Silakan di garis bawah ya, agar lebih memudahkan. Boleh diubah garis bawah, boleh diwarnai. Informasi penting yang ada kan tentang orangutan tuh.
Yang berarti kaitan dengan menjaga keseimbangan rantai. Jadi orang utan itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Itu juga kalau ada orang utan. Ya, sudah ada yang selesai. Menjaga melestarikan. Idenya betul idenya. Ini juga, Bi. Ya, boleh. Ini juga, Bi. Mas, pokoknya dalam kalimat sendiri terkait dengan orang utan. Ya, ini kan sudah pernah belajar. Kemudian ini kan masalah yang diskusikan. Ini masalah apa nih? Apa, ini masalah apa? Ini kan apa ini dua ini? Ini kan bakal juga. Masalah apa? Nah, itu yang ditulis di sini masalah apa? Ini disebutkan komponen biolognya, komponen biolognya, beberapa harga yang ada di ini di komponen ikan dan ini aja boleh, jadi nggak boleh. Dan cara menjaga keseimbangan ekosistemnya. Dan berada di masalahnya, cara menjaganya gimana? Yang ini ada boleh sama kan? Ditambah itu apa? Tidak terlihat. Ini orang utan lagi di penjara tuh. Itu masalah nggak orang utan masuk penjara ditangkepin? Padahal orang utan ini perannya sangat penting menyebarkan biji-bijian. Jadi makan buahnya dimakan, bijinya keluar. Nah bijinya ini tumbuh jadi pohon apapun. Karena kan dia buahnya apa aja dimakan gitu orang utan itu. Gitu. Kemudian juga ada masalah apa tadi bakar hutan. Coba perhatikan ya. Aku jelasin yang berikutnya. Di situ lihat gambarnya dulu. Coba lihat gambarnya. Gambarnya itu ada masalah apa aja di gambar itu. Masalahnya ada orang hutan yang di kerangkeng, ada orang hutan yang diambilin sama penjara hutan. Kemudian dipenjarain, kemudian dijual belikan. Nah, kira-kira masalahnya apa? Orang hutan itu diambil di penjara itu. Kemudian ada dua masalah gambar itu. Ada gambar hutan yang terbakar. Ya, ditulis masalahnya seperti itu. Masalahnya ada gambar apa? Sekarang ditulis di lembar berikutnya. Kemudian, sama ya. Kemudian di kolom yang kedua itu ditulis komponen-komponennya. Boleh salah satu. Kemudian di terakhirnya itu ini ditulis cara menjaga keseimbangan ekosistemnya. Kan itu ada pembakaran, ada pengambilan orang hutan. Gimana cara melestarikan ini? Oke, sudah selesai. Yang pertama sudah selesai. Yang pertama. Oke, silakan ini maju untuk dipresentasikan agar temannya bisa paham gitu. Silakan teman-teman. Ayo. Coba perhatikan temannya mau berbagi. Ya, mau berbagi hasil usulnya.
perhatikan. Ini kelompok 2 sudah mengerjakan kalimat utama pada teks itu adalah orangutan berfungsi sebagai distributor utama biji-bijian di seluruh kawasan hutan. Benar ya? Benar. Jadi teks itu berbicara tentang peran orangutan mendistribusikan biji-bijian. Itu aja ya kalimat utamanya. Kemudian ide pokoknya orangutan berperan penting dalam menjaga rantai makanan, jelas ya. Kemudian kalimat utamanya, kalimat pengembangannya adalah kita harus melestarikan agar tidak punah dan orangutan tidak punah. Ya, kalau pengembangan monggo dikembangkan dengan kalimat masing-masing. Yang jelas itu membahas tentang kalimat utamanya, ide pokoknya adalah orangutan berperan sebagai distributor biji-bijian di kawasan atau di ekosistem hutan. Ya, berbicara tentang itu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Paham terkait KKPD yang pertama? Ada prioritas? Oke, bisa dilanjutkan dengan yang berikutnya tentang permasalahan. Abiotik itu hidup atau apa? Abiotik mati. Biotik mati. Kalau biotik hidup, abiotik mati. Ayo kelompok 2 sudah maju, nanti kelompok yang lain gantian. Ayo. Ini lihat gambarnya, ini gambarnya apa aja permasalahannya? Coba dilihat. Ini gambarnya apa? Ini apa diapain? Ini gambar apa? Kebakaran hutan, kan mudah itu, cuma gitu doang. Jadi ada dua permasalahan. Kemudian di bawahnya salah satu saja yang ini atau yang ini sebutkan komponen-komponen yang ada di ekosistem hutan. Tidak? Ayo. Yang salah mulai itu sama ya. Hubungannya apa? Jangan dibutuhin komponen atau bukan apa? Apa? Ayo mulai. Biotik itu nggak hidup ya? Berarti nggak hidup. Besi di hutan kan ada besi. Oh ada, tapi ya ada. Di pelajaran ini terkait yang permasalahan. Di situ kan dulu menyebutkan yang komponen abiotik. Komponen biotik. Kemudian hubungannya. Coba perhatikan. Ambil contoh. Coba sebutkan salah satu komponen abiotik yang ada di hutan. Apa yang di hutan? Satu dulu satu apa? Kemudian cara komponen abiotiknya apa yang ada di hutan? Satu saja. Nah, kira-kira orang hutan dan air ini berhubungan kan? Iya, hubungannya adalah orang hutan itu yang meminum air untuk bertahan hidup. Orang hutan minum air untuk bertahan hidup. Ini contohnya hubungannya, ya. Jadi komponen abiotik dan biotik ini saling terkait, tidak bisa terpisahkan. Begitu, paham? Itu
contohnya ya. Jangan sama ya, yang lain. Contohnya itu. Ya, itu contohnya. Bisa misalnya di sini rumput sama kuda. Lalu rumput sama kuda itu mah saling terkait. Atau di sini misalnya matahari dan rumput, nah, itu juga saling terkait. Rumput menggunakan matahari untuk berfotosintesis, nah, untuk memproduksi makanan. Itu hubungannya. Oke, ayo waktunya. Sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Oh, belum. Sudah? Benar? Oke, silakan maju salah satu. Ayo maju. Oke, temannya akan mempresentasikan, silakan maju. Oke, silakan dibaca tugas yang terakhir. Masalah yang didiskusikan. Ayo dibaca. Perhatikan, kelompok 3 menulis masalahnya adalah orang hutan adalah yang paling penting di hutan. Ini kan masalahnya apa? Ini gambar apa? Orang hutannya lagi apa ya? Di penjara. Berarti masalahnya adalah orang hutan sedang dikurung. Itu masalahnya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini gambar apa? Yang ketiga kebakaran hutan. Berarti masalahnya adalah kebakaran hutan. Jadi ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah orang hutan yang dikurung. Masalah yang kedua adalah kebakaran hutan. Ya. Jadi silakan diperbaiki. Ada yang mau berbagi silakan maju. Kelompok 4. Oke, silakan maju. Aku. Ya, nanti diperbaiki jawabannya. Ayo kelompok 4. Sudah gantian dulu. Itu kan gambarnya ada permasalahannya. Jadi masalahnya adalah orang hutan yang dikurung dan kebakaran hutan. Silakan kelompok 3 berbagi ya. Terus nanti yang bawahnya komponen. Komponen ambil air dan tanah, kemudian orang hutan minum air. Silakan.
Banyak. Oke, yang belum maju kelompok 1 silakan maju. Menyampaikan cara menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan di makanan. Silakan maju. Cara menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, jadi cara menjaga keseimbangan ekosistem yang pertama adalah tidak merusak ekosistem, menjaga dan memetakan ekosistem, kemudian tidak membakar hutan dan menjaga hutan dengan baik. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan. Oke, sudah cukup. Silakan nanti ketuanya mengumpulkan LKPD-nya, kemudian kembali ke barisan seperti apa tadi, letter tadi. Kita akan melaksanakan penilaian. Silakan dikumpulkan di depan dan kursinya dikembalikan lagi. Perhatikan di sini. Sudah siap? Oke, tadi kita sudah diskusi kelompok dan menyampaikan hasil diskusi tepat presentasi. Tadi yang jawabannya kurang tepat silakan diperbaiki tadi ya. Kelompok 3 tadi sudah diperbaiki. Kemudian selanjutnya kita ada penilaian. Silakan dikerjakan. Ini tidak yang menyerangkan seperti yang kemarin, tapi soalnya berbeda. Jadi soalnya berbeda. Kita semakin banyak parah. Waktunya 3 menit ya. Ini mudah. Ini termasuk ke dalam komponen penghuni ekosistem kebun jagung adalah kutilang. Itu yang Korea ada gambar rantai makanan, kemudian dibuat tulisannya, bukan non-fiksinya. Ada gambar rantai makanan, ada padi, lalang, papan, dan batuan. Ada ya.
sungai dan menanam lebih banyak di bantara sungai. Selain itu, belajar membuat komponen dengan bermanfaat sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali dipakai dapat menjaga keseimbangan. Melihara wilayah sungai dengan tidak menanam lebih banyak pohon di sungai. Selain itu, belajar membuat kompas. Sudah selesai? Apa? Nomor 10. Mana lihat? Nomor 10 kan di situ di atasnya ada gambar nanti makanan, silakan ditulis. Padi dimakan apa, itu kayak tak mencuci. Terus yang bawahnya itu tinggal diisi di kolom-kolom yang kosong itu. Sudah selesai ya? Oke, ditiru dulu nggak apa-apa. Kita akan melakukan penutupan. Sudah selesai ya? Oke. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini, kita belajar kata kunci ya. Kata kunci. Tadi kata kunci adalah sebagai petunjuk atau perhatikan sini semua. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Ya, kita sudah belajar kata kunci ya. Kata kunci itulah yang menjadi petunjuk atau penghubung dalam sebuah paragraf.
ketahui. Jadi kita harus paham terkait kata kunci pokok pikiran dalam informasi dalam sebuah teks. Nah kalau sudah bisa ini kita kalau sering membaca itu akan lebih mudah memahami sebuah teks, ya. Sebuah teks, sebuah mata pelajaran kita lebih cepat paham. Begitu ada yang ditanyakan? Bagi materi kita hari ini terkait kata kunci pokok pikiran dalam informasi penting. Sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi seperti kemarin. Silakan dipilih gambarnya, ya. Gambarnya senang, sedih, dan biasa saja. Silakan dipilih seperti kemarin, ya. Kemudian untuk kali lagi aku tanya seperti kemarin, bagaimana pesan hari ini? Yang senang tunjuk tangan. Yang senang tunjuk tangan. Oke, nah, silakan diisi di sini ya, masing-masing ya. Mana? Ya, langsung dicentang aja. Kita usah berpikir lama. Ya, pelan. Kecil. Kita memilih gambar, memilih icon. Yang memilih icon. Iya. Apakah Anda senang mengikuti pelajaran? Jadi, tarik. Baik. Dan jangan ambil tanya ambil kulit biasa. Sudah selesai? Sudah selesai? Mana? Jangan cepat, sudah. Oke, jadi nanti kita di pembelajaran berikutnya akan membuat jari-jari makanan, ya. Nanti kedepannya akan membuat jari-jari makanan. Jadi dibaca lagi, tugasnya di rumah dibaca lagi, dipahami lagi terkait rantai makanan dan jari-jari makanan, ya. Kemudian sempurnanya dengan tadi kita sudah terkait masalah apa tadi yang dia KPD masalahnya? Orang hutan, apalagi kebakaran hutan dan orang hutan yang di penjara. Jadi pesan moralnya adalah jangan menjara atau jangan mengambil hewan-hewan yang dilindungi, ya, termasuk orang hutan. Orang hutan itu dilindungi. Kemudian jangan membakar hutan, ya, karena hutan ini kalau dibakar itu akan menjaga, akan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Oke, cukup kali ini. Silakan bimbing doa. Kita akan istirahat. Siapa bimbing doa? Silakan. Sudah siap. Ini buktinya.
Sekarang kita